Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Dr. Yuli Wahyu Rahmawati, SPDVE, MKet Clean Fins DV. Saya dosen yang diterima di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2019 dan ditempatkan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya mengajar di S1 Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter dengan fokus keilmuan ilmu kesehatan kulit, kelamin, dan estetika. Rencana pembelajaran semester pada ilmu kesehatan kulit dan kelamin terdapat pada blok 20, yakni blok intekumen, pada semester 6 dengan 4 SKS dengan jumlah total pertemuan adalah 16 kali pertemuan. Pembelajaran dimulai dengan kontrak perkuliahan, kemudian topik dermatologi tropik infeksi, dermatologi anak, dermatologi alergi imunologi, genodermatosis, dermatologi kosmetik, dermatologi tumor bedah kulit, venerologi, dan penyakit menular seksual. Aspek penilaian dan dari pembelajaran ini yakni menggunakan tatap muka secara langsung, ceramah di kelas, tutorial, skenario kasus, tropik infeksi dalam kelompok tertentu, serta skill lab pada kelompok kecil. Waktu pembelajaran dalam satu pertemuan maksimal 1 kali 50 menit. Untuk tutorial dibagi menjadi 2 kali pertemuan dengan masing-masing 1 kali 50 menit. Untuk skill lab dilakukan dalam 2 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan 1 kali 50 menit. Kemudian kami melakukan inovasi kesehatan dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Amal Usaha Muhammadiyah. Hal ini sesuai dengan kurikulum program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian asesmen dan capaian pembelajaran pada blok intekumen dengan 2 indikator, formatif dan sumatif. Formatif dengan umpan balik, lisan, tutor, dosen pakar, dan sivitas akademika selama pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran. Untuk sumatif, nilai individu, ujian tutorial SOKA 25%, ujian praktikum 10%, ujian skill lab 15%, dan ujian utama blok sebesar 50%. Penilaian yang dinilai ada 3 aspek besar, yakni aspek kognitif, yakni berfokus pada kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir peserta didik. Penilaian kognitif bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami, mengingat, menganalisis, menerapkan, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan produk-produk informasi atau konsep. Ini adalah aspek yang paling umum dinilai melalui tes tertulis. Aspek yang kedua yakni aspek afektif, yakni sikap dan nilai. Aspek afektif berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, nilai, minat, dan apresiasi peserta didik terhadap suatu materi pelajaran. Yang ketiga, aspek psikomotorik, yakni keterampilan. Aspek psikomotorik mengacu pada kemampuan fisik atau keterampilan motorik. Ini berkaitan dengan bagaimana peserta didik dapat melakukan sesuatu setelah menerima materi pelajaran. Pada pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan memahami akar masalah dari skabies. Peserta didik diharapkan tidak hanya mampu mengetahui definisi dari skabies, tetapi juga memahami secara mendalam berbagai faktor penyebabnya, memahami hal ini untuk memahami dasar untuk pengobatan lebih lanjut. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis. Pembelajaran ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis. Menjadi agen perubahan, diharapkan peserta didik menjadi agen perubahan di lingkungan mereka dengan pengetahuan yang dimiliki. Mereka bisa mengedukasi keluarga, teman, dan masyarakat tentang bagaimana penularan skabies. Serta sebagai solusi kreatif diharapkan peserta didik terinspirasi untuk berpikir inovatif seperti membuat leaflet,
presentasi interaktif yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik hygiene personal di berbagai setting seperti sekolah, pondok pesantren, dan asrama. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Hari ini kita kontrak kuliah pertama ya, Dek, untuk di blok interkumen. Sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ada, silakan pimpin berdoa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, anak berdoa sebagai ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Udah tahu kan ini sekarang adalah blok 20 ya, blok interkumen tentang penyakit kulit dan kelamin yang sebagian besar kasusnya di situ. Kali ini kita sebelum memulai perkuliahan, saya kasih tahu kontrak perkuliahan dulu ya. Jadi kita akan kuliahnya selama 4 minggu, di mana 3 minggu pertama adalah perkuliahan, baik itu tatap muka, tutorial, dan skill lab, serta nanti mungkin ada praktikum gitu ya. Terus kemudian yang minggu terakhir, minggu keempat, kita biasanya ada ujian tutorial, ujian blog, ujian skill lab, sama ujian praktikum. Di sela-selanya juga nanti jangan lupa, nanti kita akan melakukan pengabdiannya terkait dengan topik yang ada di blok kulit kelamin ini. Bisa jadi tropik infeksi, mungkin skabies, ataupun tentang yang perkosmetikan seperti akne atau melasma. Dan juga jangan lupa ya, ada kuis di tiap pertemuan, serta kita esai mengenai jurnal reading tentang topik-topik kulit dan kelamin gitu ya. Kuliahnya nanti kita ada 5 SKS ya, Dek, ya, pertemuannya. Tiap pertemuan maksimal 2 jam, 2 kali 50 menit. Oke, kita masuk yang topik pertama itu mengenai skabies di Indonesia, epidemiologi, diagnosis, pencegahan, dan terpadu. Sebelum lebih dalam, kita iniin ya bahwa capaian pembelajaran kita kali ini adalah memahami secara komprehensif konsep dan definisi dari skabies, mengetahui faktor-faktor penyebab skabies serta dampaknya terhadap kualitas hidup. Kita tahu ya, orang yang kena skabies itu kan gatal banget ya, mengganggu sekali. Habis itu menyadari pentingnya pencegahan skabies dan menguasai garis besar strategi dan intervensi yang efektif untuk pencegahan dan penanggulangan skabies. Gitu ya. Jadi kalian kalau besok jadi dokter, harapannya kalian bisa mengeradikasi penyakit skabies, baik itu di pondok pesantren atau komunitas yang rumahnya padat penduduk. Kalau untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ada aspek faktor penyebab skabies itu tujuannya untuk memahami patogenesis tunggal skabies, menjelaskan siklus hidup, cara penetrasi kulit, mekanisme hipersensitivitas, dan interaksi biologis penyebab gejala skabies, mendeskripsikan faktor risiko biologis personal dan lingkungan. Tujuannya adalah mengidentifikasi, menjelaskan faktor seperti kebersihan pribadi, kepadatan tempat tinggal, ventilasi, sanitasi lingkungan, dan tingkat pengetahuan dalam meningkatkan risiko infeksi skabies. Kalau subcapaian pembelajarannya yang kedua adalah pencegahan dan penanggulangan skabies. Peserta didik mampu menjelaskan penata laksanaan skabies secara holistik. Peserta didik mampu merencanakan contoh pesan kunci promosi kesehatan sederhana untuk pencegahan skabies di tingkat komunitas. Peserta didik mampu merancang strategi pencegahan dan pengendalian skabies di komunitas dengan mempertimbangkan kebijakan PHBS, dekontaminasi fasilitas pribadi, edukasi kesehatan, dan peningkatan sanitasi. Untuk di sini masih belum ada yang ditanyakan? Belum ya? Untuk yang kontrak perkuliahannya, apa ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas?
SKS dan sebagainya. Buku panduannya sudah dibagikan kan, sudah dibawa satu-satu ya, nanti bisa dibaca ya. Nah, SKBS, ada yang tahu mengenai SKBS? Oke, ya. Saya Siva Salwana Selina, NIM 2024 488 1061. Jadi untuk penyakit SKBS ini sendiri adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh parasit SKBS, kelas Helicobacter SKBI, di mana penyakit ini itu memiliki gejala yang khas berupa gatal yang sangat pada malam hari dan juga memiliki lesi kulit yang jelas, dapat berupa papul, vesikel yang eritema, dan juga terbentuk terowongan atau burrow, di mana terowongan ini dibentuk oleh parasit itu Helicobacter SKBI di lapisan kulit stratum corneum. Iya, betul. Jadi SKBS itu yang pertama adalah dia disebabkan oleh Helicobacter SKBI varian hominis. Dia ini tumor berbentuk seperti mutiara ya, yang pernah kita lakukan pemeriksaan, transparan, putih, tidak mempunyai mata dan berbentuk oval, mempunyai 4 pasang kaki pendek. Terus kemudian betinanya berukuran 0,4 sampai 0,3, jantannya itu ukurannya lebih kecil. Dapat hidup sampai 3 hari terpisah dari host dalam bentuk steril dan 7 hari jika diletakkan pada minyak mineral. Tidak dapat terbang maupun loncat. Siklus hidupnya hanya pada kulit manusia. Ya. Terus kita jawabnya dengan jelas ya. Kemudian berikutnya SKBS, pertanyaan yang kedua, ada yang tahu bagaimana metode penularan dari SKBS? Saya Retno Yulandari, NIM 2024 488 1048. Untuk penularan SKBS ini bisa terjadi dalam 2 hal, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsungnya bisa dari kulit ke kulit yang erat dan juga berkepanjangan, dokter, seperti tidur bersama dalam satu tempat tidur, tinggal bersama dalam satu rumah, dan juga sering kontak kulit ke kulit dalam acara sosial. Lalu untuk kontak secara tidak langsungnya bisa terjadi pada benda yang sudah terkontaminasi seperti baju, selimut, spray, dan juga benda-benda yang sudah terkontaminasi, dokter. Ya, bagus ya jawabannya dari info kita dulunya ya. Jadi sudah belajar ya sebelumnya. Sampun, dokter. Jadi rute utama penularan kontak itu personal dekat, transmisi bisa melalui benda mati. Jadi SKBS yang berkusta sangat menular dan orang yang berada di sekitar pasien itu berisiko tertular. Jadi ada tahu kan yang SKBS yang berkusta? Ya ini Norwegian SKBS, biasanya pada orang yang dengan imunitas yang rendah. 6.000 tumor per gram terdeteksi pada debris dari spray, lantai, korden, dan kursi-kursi. Ini terkait juga terhadap faktor risiko dan pengobatan serta pencegahan dari SKBS. Tumor hidup ditemukan pada sampel debu yang diambil dari lantai kamar, bantalan kursi, dan tempat tidur pada setiap rumah pasien. Ini tadi ya yang saya jelaskan mengenai Norwegian SKBS, jadi SKBS berkusta. Norwegian SKBS ini banyak terdapat pada pasien dengan respon imun atau respon sensorik yang tidak sempurna. Contohnya reka, paraplegi, atau pasien HIV. Jutaan tumor pada permukaan kulitnya serta pruritusnya malah minimal. Nah, kalau yang ini adalah tanda patognomonis ya, Dek, ya. Bisa ini tanda patognomonis dari SKBS. Jadi ada tanda-tanda patognomonis itu kuncinya kan sudah pernah diajarkan ya, sudah diiniin ya, maksudnya adanya kayak ekskoriasi dan dermatitis eksematus. Jadi adanya kayak di lesi-lesi di kulit-kulit yang tipis, bisa di intertriginose di jari-jari, di pergelangan tangan, di ketiak, di skrotum. Jadi kalau pada orang laki-laki itu khas kalau ada papul atau papula nodul kadang di skrotum itu adalah biasanya dominasi SKBS. Di ketiak juga sama biasanya pada anak-anak. Kalau yang ini adalah Norwegian SKBS atau SKBS berkusta. Saya pernah menemukan lumayan sering sih SKBS berkusta pada anak-anak juga sama. Ini penanganannya agak khusus ya, Dek. Nah, kalau ini ada lokasi-lokasinya yang tadi saya sebutkan gitu.
ekskoriasi dan dermatitis di selaput daerah interdigitalis, sisi jari-jari, bagian solar dari pergelangan tangan, telapak tangan bagian lateral, siku, aksila, skrotum, penis, labia dan areola pada wanita. Kepala dan leher biasanya tidak terkena pada orang dewasa yang sehat. Bayi dan orang tua imunokompromis dapat terkena pada seluruh permukaan kulit. Anak-anak di daerah intertrichinosa, nodul yang berindurasi berkrusta, sama pada skabies berkrusta terdapat hiperkeratotik yang difus pada daerah palmar dan plantar dengan penebalan dan distrofi seperti ini ya. Terus ini yang tadi lesi patognomonis, jadi dia liangnya itu kecil di sini kalau diambil ada Sarcoptes scabiesinya, ada terowongan terbentuk oleh pergerakan tunggal. Ini yang terowongannya dia panjang linier seperti itu. Terus kalau mau identifikasi liang kita bisa pakai menggunakan marker berwarna hitam tepat pada area yang terkena. Setelah tinta yang tersisa dihapus dengan kertas alkohol, liang akan terlihat lebih gelap daripada kulit sekitarnya karena tinta terkumpul pada liang. Nah ini komplikasinya, ini diagnosis pasti ya. Diagnosis pastinya pakai apa deh? Pakai mikroskop ya deh ya. Kita scraping, habis itu taruh di objek gelas dengan power rendah, terus kemudian ditetesi dengan minyak mineral, terus dilihat akan ditemukan Sarcoptes scabiei. Komplikasi dari skabies itu, skabies menginduksi pioderma. Pioderma itu kita tahu bahwa itu adalah infeksi sekunder. Jadi kalau ada skabies dengan pioderma, maka diperhatikan juga pengobatannya dengan piodermanya itu. Terus yang kedua, impetigo sekunder dan glomerulus post streptokokal. Jadi ketumpuannya pioderma tadi. Bisa juga Streptococcus pyogenes, skabies yang berkrusta, limfangitis dan septikemia, dan ini yang mungkin jarang tapi bisa terjadinya pemicu bullous pemphigoid. Nah, kalau untuk penata laksanaan farmakologis, ada yang sudah pernah membaca dari jurnal ataupun literatur? Ada yang tahu dek? Oke, silakan. Saya Nilam dengan NIM 2024488144. Jadi dari yang sudah saya baca, untuk penata laksanaan dari kasus skabies sendiri ada lini pertamanya yaitu menggunakan permetrin 5%, yang mana itu nantinya dioleskan dari seluruh tubuh dari leher sampai ke bawah, kemudian didiamkan kurang lebih selama 8 jam dan kemudian dibilas. Setelah itu diulangi lagi dalam 7 hari. Terima kasih Nila, jawabannya bagus. Jadi ini skabies bisa pakai permetrin ya dia 5%, jadi 8-4 jam, ulangi setelah 7-14 hari. Dia aman untuk ibu hamil, menyusui dan anak lebih dari 2 bulan. Kalau lini kedua bisa menggunakan sulfur yang 5-10%, dibelikan 3 malam berturut-turut. Dia aman pada bayi dan ibu hamil. Jadi kalau nanti ada punya kasus pasien ataupun kalian nanti ketemu pada bayi dan ibu hamil, jadi bisa menggunakan sulfur atau protamilton, bensil benzoat, lindan kayak gitu. Tapi lindan jarang dipakai ya dek karena resiko neurotoksik. Protamilton dan bensil benzoat ini juga nggak terlalu familiar kalau di Indonesia. Sebenarnya ada lagi dek terapi sistemik ivermectin oral. Dulu pas waktu kita pada saat pandemi sempat ada ivermectin ini untuk pengobatan COVID kalau kalian pernah dengar, tapi sekarang sudah nggak ada karena memang dia belum di-approve di FDA di Indonesia gitu. Jadi kalau terapi ini biasanya ada di luar negeri, bisa menggunakan 200 mikrogram per kilogram berat badan. Dosisnya cuma sekali deh minumnya, bukan tiap hari, diulang setelah 1-2 minggu gitu ya. Dia ideal pada saat mungkin resistensi topikal, habis itu pasien tidak patuh penggunaan topikal, tapi tidak direkomendasikan pada anak yang kurang dari 15 kg, wanita hamil dan menyusui. Kalau yang skabies berkrusta, dosisnya berganda pada hari 1, 2, 8, 9, 15, bisa ditambah 22 dan 29. Terus habis itu ini yang penata laksanaan yang simptomatik, jadi kita bisa menggunakan antihistamin oral. Jadi bisa pakai cetirizine, CTM, ciproheptadin seperti itu. Jadi diperhatikan
dia gunakan pada malam hari, dia punya efek samping punya bisa ngantuk untuk ke pasien. Jadi hati-hati misalnya memberikan pada supir, guru ataupun murid ataupun siswa yang diberikan antihistamin bisa ngantuk. Kita bisa menggunakan emollient dan kortikosteroidal ringan untuk mengontrol gatal lanjutan atau post subient itching. Jadi bisa dikombinasi antara kortikosteroidal dan emollient. Ini bisa berlangsung 2-4 minggu. Jadi bisa dicampur antara hidrokortison dicampur dengan urea, itu juga bisa untuk mengurangi gatalnya. Kalau memang ada infeksi sekunder maka bisa ditambahkan antibiotik sistemik gitu ya. Sistemik bisa cefixime, bisa cefadroxil, bisa erythromycin. Topikal kita menggunakan apa dek? Mupirocin dan biasanya apa dek? Yang dipoli natrium fusida, terus kentamin. Pencegahannya ada karier tumor yang asimptomatik, jadi semua anggota keluarga dan kontak terdekat harus diterapi secara serentak. Setelah terapi memakai pakaian yang bersih, semua pakaian sarung, bantal, handuk, dan spray yang digunakan minggu sebelumnya harus dicuci dengan air panas dan dikeringkan pada suhu panas. Pakaian tidak dapat dicuci harus di-dry clean, disetrika, dan diletakkan di lemari pakaian tanpa dicuci, atau diletakkan pada tas plastik yang tertutup pada area hangat selama 2 minggu. Lantai, karpet, kain pelapis, rumah, dan mobil pada area bermain dan furnitur harus divakum, serta hewan peliharaan tidak perlu diobati. Jadi dia memang nggak ke hewan peliharaan. Terima kasih. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Oke. Baik, izin bertanya dokter, saya Lira Adianita Farmansyah dengan NIM 2024 488 1034. Mohon izin bertanya, bagaimana pengobatan SKBS pada bayi apabila tidak memiliki sulfur precipitatum? Terima kasih pertanyaannya ya Dek. Ini memang pertanyaan kasus yang banyak dijumpai apabila kita dipraktekkan, karena sulfur biasanya ada di puskesmas. Jadi kalau misalnya kita bisa menggunakan permetrin tetapi lokalize ya di tempatnya, misalnya cuma di tangan aja atau di kaki aja gitu, nggak seluruh dari leher ke bawah. Itu terjadi itu untuk bayi yang kurang dari 2 tahun. Jadi bayi yang kurang dari 2 tahun di daftar perpustakaan kita yang di Dispetrik gitu kan, buku panduannya untuk integumen ini adalah Dispetrik, itu bisa menggunakan permetrin 5% tapi kurang dari 2 jam. Jadi dioleskan di tangan, di kaki, itu bisa lokalize aja kan, seringnya di sela-sela jari tangan, ketiak kayak itu, mungkin kurang dari 2 jam kemudian dibilas. Hati-hati juga kalau misalnya pada anak-anak yang masih kecil kan dia suka ini ya, jadi setelah pakaiin salep bisa dipakein sarung tangan. Tahu kan sarung tangan yang anak-anak itu bisa dipakein gitu ya. Udah. Oke. Ada lain yang mau ditanyakan, Dek? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Imam Jiran Soridha dengan NIM 2024 488 mungkin saya mau bertanya dokter. Jadi mengapa untuk pengolesan dari permetrin itu tidak sampai di muka dok? Terus apakah ada efek samping setelah dari penggunaan permetrin itu dokter? Terima kasih pertanyaannya ya Dek. Jadi kalau permetrin itu kenapa kok tidak digunakan di muka? Karena memang dia cenderung bersifat iritatif. Jadi dia dermatitis, bisa disebabkan dermatitis kontak iritan ataupun kontak alergika. Sehingga kalau diberikan di muka maka resiko terjadinya dermatitis. Kita tahu ya, kulit di wajah itu kulitnya lebih tipis dibandingkan area tubuh yang lain. Jadi kalau udah diolesi nanti dia resiko DKI, dermatitis kontak iritan atau dermatitis kontak alergikanya lebih besar, sehingga menghindari area wajah. Terus yang kedua, beberapa pasien setelah penggunaan permetrin ini biasanya akan tambah gatal. Jadi kamu kalau edukasi ke pasien, kok saya setelah pakai ini kok tambah gatal ya gitu. Memang salah satunya itu seperti itu. Jadi efek sampingnya salah satunya agak tambah gatal. Pasien akhirnya nggak mau diobatin atau apa, jangan, nggak apa-apa Pak. Nanti setelah penggunaan mungkin 3-4 hari sudah akan mulai reda-reda sendiri. Jadi makanya memang penggunaannya tidak di tiap hari, digunakan setiap 1 minggu sekali gitu. Gitu ya Dik ya? Jelas ya? Oke, jadi udah selesai ya
perkuliahan kita kali ini. Habis ini kita akan kuis dan jangan lupa nanti kita akan jangan lupa kita ada jurnal essay. Nanti kalian bisa paparkan mengenai apa aja pencegahannya, bagaimana pengobatannya, ataukah faktor-faktor risiko yang lain. Nanti kita bagi ya per 2 orang. Terus kemudian nanti jangan lupa kita juga harus melakukan seperti sosialisasi atau penyuluhan bisa ke pondok pesantren ataupun ke tempat-tempat yang komunitas di situ angka skabiesnya tinggi. Nanti kita jadwalkan nih sawah-sawah kita kita jadwalkan untuk melakukan penyuluhan. Itu ya Dik ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa nanti kuisnya kita lakuin pengisian di e-learning ya Dik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang buka Ardan, sekarang Ardan juga yang tutup berdoanya ya. Baik, alhamdulillah untuk kuliah pada hari ini kita tutup perkuliahan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.